warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Berjumpa lagi di pendampingan yang keempat. Ini sudah hampir selesai pendampingan kita. Ini saya mau membacakan agenda pendampingan kita ya Bu Uus terkait kegiatan hari ini. Saya akan menanyakan beberapa hal terkait selama 1 bulan ini apa saja sudah dengan melaksanakan. Kemudian nanti juga saya akan melakukan observasi pembelajaran panjenengan. Nah, sebelum nanti observasi, saya juga akan melakukan tanya jawab seputar kegiatan yang akan jenengan laksanakan bersama rekan sejawatnya. Anak-anak ya? Maaf. Oke. Kegiatan pendampingan kali ini saya ingin menanyakan terkait apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini. Ini sudah bulan ke-6, 5, 4. Bulan ke-berapa ini ya? Bulan pembelajaran PI 4 ya. Kalau proses dalam terakhir ini saya prosesnya sudah berjalan. Saya mempelajari apa itu modul 2.3 itu terkait tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada modul itu kan ada 3 prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, kreatif atau proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain 3 itu juga ada 3 kompetensi inti, yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Percakapan coaching harus melalui alur delta, ya tentu. Jenengan sudah mencoba mempraktekkan Pada waktu rukol, Bu. Oh iya. Pada waktu rukol 1 kemarin. Rukol 1 setelah belajar mandiri di LMS kan ada jadwal rukol. Rukol ada 2, yaitu rukol 1 itu latihan meng-coaching dan di-coaching. Gimana perasaan? Ya latihan yang ya bingung. Masih awal ya, masih canggung, masih awal. Terus kebetulan itu satu kelompok 2 orang. Satu orang, jadi gantian praktek untuk menjadi coach dari coach. Ada yang jadi observernya. Belum. Kalau yang rukol yang kedua itu benar-benar sudah apa itu namanya, sudah bukan latihan lagi, coach dan coaching gitu. Prakteknya itu. Iya. Gitu. Nah, ada lagi mungkin ya. Setelah itu terus jadwal dari BPGP kan setelah rukol 1, 2 terus dekon. Nah itu dekonnya itu juga bertiga gantian. Pada itu dengan Bu Ririn, Pak Lulus, saya. Ketiga-tiganya itu gantian peran. Ada yang jadi supervisor, ada yang jadi coach dan coaching. Jadi tiga-tiganya ganti peran. Terus setelah menguasai semua berarti ya sudah mahir ini. Ini masih belajar. Saya coach. Kalau belajar masih banyak yang kekurangan lah, Bu. Setelah itu ya terus jalan dari BGP kan itu ada Ella yang didampingi oleh instruktur dari BGP, dan Fasil dan PP juga mengikuti Ella. Terus koneksi antar materi, setelah itu koneksi antar materi di LMS. Setelah itu aksi nyata ini saya sebenarnya sudah mempraktekkan, tapi masih banyak yang kurang, Bu. Semua proses gitu masih perjalanan terkait dengan coaching. Coach dan coaching. Pendapat jenengan gimana tentang kegiatan coaching ini? Coaching itu ya mengorek informasi dari coachingnya. Jadi seperti orang kepo gitu. Kepo. Jadi tujuan utamanya. Tujuannya ya untuk menanyakan agar tersusun rapi rencananya. Kan di situ ada detail, tujuan, interpretasi, rencana, dan satu satunya
tanggung jawab gitu. Nah itu nanti ada alurnya. Jadi misal yang pertama tanya apa ada masalah dengan pembelajaran misal gitu, terus tergantung temanya ya. Temanya. Pada itu saya mengambil tema anak-anak yang hiperaktif pada waktu itu. Dan itu memang yang dirasakan di lembaga pendidikan memang ada. Iya ada. Nah pada waktu apa itu coach dan kunci itu saya masih di kelompok B. Itu memang ada tuh anak yang apa itu nggak bisa diam gitu. Terus untuk yang dan jenengan mendapat solusinya dari kegiatan solusinya itu sebenarnya dari kita sendiri. Iya betul Bu. Ya akhirnya muncul sendiri. Iya muncul sendiri solusinya ya, didekati terus diberi apa itu namanya mainan yang bergantian. Misal yang hari ini besoknya itu lagi tetap aja dianya itu tetap nggak bisa diam gitu. Jadi ganti-ganti apa itu mainannya harus ganti-ganti dan biar nggak selingannya enggak gitu untuk pendampingan ya anak-anak seperti itu. Nah mungkin dengan adanya kegiatan coaching ini memaksimalkan potensi yang ada di panjenengan sendiri. Jenengan bisa muncul ide-ide kreatif karena terkait dengan murid jenengan sendiri, jenengan yang bisa lebih tahu karakter dan kebutuhan anaknya. Oke, seru sekali nih Bu, kegiatan coaching jenengan jadi apa ya, peran menjadi berbagai kondisi. Oke, saya ingin menanyakan rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya di PI 3 kemarin. Rencana tindak lanjutnya seperti apa? Nah, yaitu mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan penerapan hasil belajar budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Iya. Nah, rencana tindak lanjut jenengan jadi kemarin itu pembelajaran yang berdampak pada murid, kemudian yang berpihak pada murid, kemudian budaya positif, dan itu sudah berjalan terus menerus ya. Budaya positif ini sebenarnya sebelum apa ada kegiatan CIP sudah Bu, tapi saya belum tahu. Kalau itu sudah pasti istilahnya, jadi sudah berkelanjutan seperti itu. Gitu. Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi, para pembelajaran berdiferensiasi itu pada waktu apa itu namanya aksi nyata yang modul pembelajaran berdiferensiasi itu saya melakukan aksi nyata di kelas dan itu saya menggunakan APPH yang berdiferensiasi. Di situ kan ada berdiferensiasi konten, proses, produk. Dan pada waktu itu teman saya itu ada di situ. Itu kan secara tidak langsung saya juga berbagi praktek baik lah yang itu. Satu kelas kan yang B kan dua orang. Jadi hanya teman saya itu di belakang. Dengan mengerjakan apa kan telinga dengan pasti mendengar dan melihat gitu apa yang saya kerjakan, yang saya lakukan dengan anak-anak itu ya prosesnya yaitu ada konten, proses dan produk itu yang berinisiasi. Sudah mempraktekkan sudah berinisiasi. KSE pada waktu apa itu namanya masih nyata juga pernah. Ya, temannya kan pada waktu itu saya sekelas dengan teman sejawat yang itu beliau itu yang kelompok B itu terus ya sama Bu. Jadi situ ada kalau KSE ada manajemen diri gitu loh Bu. Terus ada lagi kesadaran diri dan sosial, keterampilan relasi, keterampilan sudah lengkap ini ilmunya. Berarti dapat banyak ya? Banyak, tapi kalau aksi nyata saja kalau mempraktekkan itu. Kalau yang sebelum karena memang durasinya kan pendek Bu ya. Mungkin nanti setelah kegiatan ini selesai, program-programnya jangan lebih konsisten untuk mempraktekkan apa-apa yang sudah jenengan yakin
ini mau mempraktekkan. Ya insya Allah. Oke, saya semoga tercapai ini. Nah, ini saya mau melanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu hari ini saya akan melakukan observasi kegiatan di kelas. Di kelas. Nah, sebelumnya ini tadi sudah saya siapkan dulu lembar observasinya, lembar observasi yang terkait pembelajaran dengan. Nah, sebelum observasi saya ingin menanyakan beberapa hal terkait persiapan jenengan untuk melakukan pembelajaran. Gak apa-apa kan ya saya observasi hari ini. Siap Bu? Insya Allah. Oke. Saya mau menanyakan beberapa hal nih Bu. Kalau boleh tahu ini setelah RPP yang jenengan berikan ke saya mau menanyakan terkait tujuan pembelajaran yang akan jenengan terapkan ke anak-anak untuk yang saya observasi. Kalau hari ini kebetulan tadi tujuannya itu anak-anak dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan binatang yang makan rumput, makan daging, berarti berdasarkan jenis makanannya. Iya, dan menghitung gambar gitu. Berarti Gambar yang makan rumput itu. Berarti nanti jenengan tujuan pembelajarannya anak dapat mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya dan gambar. Ya binatang. Jumlah ya kan? Jumlah itu tujuan pembelajarannya. Untuk metode pembelajarannya mungkin? Metode pembelajarannya itu saya menggunakan penugasan. Nanti kan anak-anak saya terus menghitung, kemudian menulis angkanya itu misal ada 2. Tadi itu binatang yang yang sudah saya siapkan itu yang pemakan rumput ada 2, yaitu ya sapi dan kambing. Kan yang anak-anak biasanya yang diketahui kan itu di desa itu. Nah, target yang akan jenengan capai untuk saya observasi fokusnya ke bagian yang mana ini? Mungkin pembelajaran ada diferensiasinya, ada KSN-nya atau bagaimana yang ingin saya observasi hari ini? Yang diferensiasi nggak apa-apa Bu. Jadi kan catat ya diferensiasi, kemudian nanti kan ada konten, ada proses, terus ada produknya ada apa? Nanti jenengan persani Yudi. Saya mau fokus. Nanti itu masuk produk apa tidak? Berarti nanti saya mau observasi jenengan, memantau jenengan terkait pengembangan pembelajarannya, yaitu pembelajaran diferensiasi berbasis proses, produk dan konten. Kalau gitu kita bisa langsung ke kelas. Sebelumnya saya bisa kasih lihat ini Bu, untuk observasi yang akan saya lihat yaitu mengembangkan lingkungan kelas untuk memfasilitasi murid dengan nyaman, memandu proses belajar yang efektif, dan melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Itu nanti juga akan saya pantau seperti itu. Sepakat Bu? Baiklah, monggo ke kelas langsung. Baiklah Bu Uus, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Yang tadi apa tujuan pembelajarannya, yaitu anak mampu mengklasifikasikan binatang yang memakan rumput dan berdasarkan jenis makanannya. Gimana perasaannya? Berjalan lancar pembelajarannya? Alhamdulillah. Ya, ada 1-2 anak yang jahil lah seperti yang Gimana perasaannya sudah selesai melaksanakan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah ya, senang, plong dengan mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Jadi anak-anak juga senang tuh ketika dilihatkan video dan video lagu binatang pemakan rumput ini itu anak-anak ya belum senang kan ya pembelajarannya berbeda gitu. Jadi senangnya dari itu, berbedanya dari situ. Terus menghitung, anak disuruh menghitung binatang pemakan rumput ada berapa juga senang. Kalau saya lihat memang jenengan tadi sudah sesuai dengan kesepakatan kita, jenengan sudah membangun kedekatan dengan anak-anak,
melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, terlihat mereka dengan fasilitasi bagaimana belajar mengklasifikasikan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya, kemudian jumlah hewan gitu ya Bu. Nah, menurut jenengan dari kegiatan hari ini apakah ada kendala yang jenengan alami selama pembelajaran? Kalau kendala yang tidak Bu, itu tadi itu ya bukan kendala sih. Kalau anak yang jahil itu ya menurut saya bukan kendala, itu belum raya anak itu seperti itu. Nggak ada yang bagus, terus kan nggak ada tuh Cara belajar. cara belajar ya jahil, terus sayurnya dipinjam teman nggak boleh, itu biasa, bukan kendala lagi. Tapi kalau semuanya tadi laksanakan itu pembelajaran ketiga-tiganya melaksanakan. Jadi kan sebelum pembelajaran selesai kan saya bercakap-cakap dengan anak, siapa saja yang belum melaksanakan tugas saya tidak ada yang ngajari. Tapi ketika saya tanya siapa yang sudah melakukan ketiga-tiganya, semua ngajari lah. Itu tercapai ya, tercapai. Alhamdulillah. Kan ada yang tidak ngajari, saya tanya, tapi saya tidak mendengarkan pertanyaan saya. Tiga Bu, oh ya udah itu enggak. Nah, terus untuk gimana caranya dengan mengatasi anak yang tidak memberikan perhatian seperti itu? Saya tanya langsung ini. Nah, sampai tadi berapa Naila yang kecil kan? sampai tadi berapa kegiatan? 3 bulan kok gak angkat jari. Senyum saja, waduh Naila. Anak-anak. Nah, memang betul Bu, kalau saya lihat tadi dengan sudah mendampingi anak-anak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, sesuai yang sudah menerapkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diberikan dengan berbagai produknya. Saya boleh lihat produk yang Boleh saya ambil? Oh, boleh. Oke. saya bilang ya. Ya. Nah, ini namanya sudah nggak tega. Prestasi. Bisa diceritakan Bu pengalaman dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasinya yang produk, kemudian sama prosesnya tadi. Ya, prosesnya itu saya menerangkan, mengambil ini yang belum ada warnanya kan. Saya bertanya sejumlah anak, itu saya bisa dulu bawa gambar apa, langsung anak-anak kan langsung menyebutkan harimau, sapi. Jadi anak yang pada waktu itu ngomong sendiri, langsung dia fokus. Karena kan ini binatang itu suka anak-anak. Gitu. Apalagi yang berdasarkan minat mereka yang jahil itu sukanya sama apa? Sama kambing. Oh. Yang sama tadi. ya. Sukanya kambing. Aku suka sama kambing. Ya. Jadi saya mengambil tema ini itu berdasarkan minat anak saya. Ya, saya observasi dengan identifikasi. Gitu kok senengnya binatang, makanya senengnya binatang. Tapi juga sampai binatang. Kalau saya fokuskan pada pemakan rumput. Nanti juga saya singgung binatang yang berkaki 4 ada berapa, binatangnya apa saja. Ya bisa tuh anak. Alhamdulillah. Menghitung kakinya juga. Banyak loh terus tadi ada 21 ya. Terus ya, yang lucunya lagi berarti ini kan nggak kelihatan Kakinya sampai ada 3. Itu nggak kelihatan, ini sama 3. Nggak bisa jalan nggak 3. Ini cuma 3 Bu. Oh ya sama gitu. Kalau saya lihat memang Bu hari ini sudah memberikan kenyamanan lingkungan belajar dengan memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan minatnya, kemudian sesuai dengan kemampuannya. Dimana juga menggunakan komunikasi yang positif. Padahal anak-anak itu ya Allah Bu, kalau saya lihat entah ya sabar atau tidak saya dengan keusilan mereka yang tiba-tiba pecinya tuh setiap hari Bu. Setiap hari ya seperti seperti itu. Kadang topi itu saya cadolkan gitu loh, udah seperti itu. Kalau itu aja ketinggalan nih. Itu nanti dicari. Biasanya ibunya yang bilang. Oh gitu.
Jangan bisa emosinya tetap positif gitu ya Bu, bagus sekali. Ini loh namanya anak-anak juga ya. Kalau saya tadi, Masya Allah ini sampai kapan ini mau ambil foto saja penuh dengan dilema seperti itu. Jangan ini juga sudah menerapkan disiplin tadi waktu apa ya cuci tangan sama yang itu apa? Absen ya itu membayar tertib anak-anak pada waktu berangkat dan pulang itu pada waktu berangkat itu anak membalik absen. Oh gitu. Maksudnya itu seperti itu ya Bu. Mereka hafal nggak dengan nomor-nomornya masing-masing? Awalnya nggak hafal Bu. Awalnya saya tanya namanya siapa kan saya awal-awal juga nggak hafal. Terus namanya Kak Jeri. Oh ini besok sama angka ini dua lengkung data. Besok sama balik gitu. Iya. Ini bagian dari pembelajaran numerasinya anak-anak ya. Iya. Stimulasinya yang kedua kan ada angkanya ada namanya. Terus lagi Rafif. Sama namanya siapa? Raska Rafif, ada R-nya, Raska R12 itu Bu. Nah itu besok sampai angka ini loh dibalik, kalau berangkat pulang lebih dibalik. Oh iya Bu, 1-2 hari Bu di apa dulu bantu aja terusnya wis balik sendiri. Cepat loh itu berarti mereka sudah hafal dengan angka-angka. Yang kedua, yang ketiga harinya itu masih ada, tapi tidak semuanya. Sekarang sudah apa semua Bu sampai angka 21 itu? Ya kan ya anak hafalnya cuma untuk nominnya sendiri. Nah, semuanya ya masih tadi saya masih banyak yang belum masih berapa bulan Juli Agustus 2 bulan. Dia sudah menerapkan pembukaan proses belajar dengan baik, kemudian ada muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran. Penuh emosi loh sebenarnya ngajar oleh TK, tapi dengan bisa menerapkan mengendalikan dengan baik, melakukan pendampingan satu persatu, mendampingi anak sebanyak itu. Ini karyanya banyak sekali. Anak-anak sudah ini anak TK loh. Kalau menurut jenengan dari ke-21 anak ini tadi adakah yang mengalami yang tidak dapat sama sekali hari ini? Kalau yang tidak dapat enggak ada. Ya ada satu. Namanya Siva itu ya angka 3 tadi gitu kan. Oh iya Bu saya nggak bisa lihat ya, saya bimbing Bu tangannya saya pegang ini loh lengkung lagi. Oh iya Bu deh. Saya nggak pindah dulu sebelum dianya melaksanakan 3 apa tadi itu sendiri. Dia juga memberikan kembali yang baik untuk anak-anak. Mereka pun merasa senang dengan pembelajaran tadi. Mereka tadi juga tertib disiplin, ambil sepatu, tapi tadi ada yang gendut itu apa ya, nyenggol temannya yang kecil main langsung jatuh. Alah Bu itu dan itu nggak bisa diam gitu. Nah, apa harapan dari pembelajaran hari ini ke depannya Bu? Yang kedepannya ya lebih lah agar tidak ada yang menyenggol lagi Bu. Itu saya merasa kecolongan menurut saya. Jenengan biasanya sendiri atau berdua Bu? Berdua. Nah, dengan murid sebanyak itu ya Bu ya. Anaknya ada yang over seperti Dino itu berdua. Kalau saya sama KS tugaskan di kelompok A kan itu dari masih kecil dan kelompok B kan ya sudah besar-besar. Jadi KS menyenangkan di kelompok A saja karena kan dia masih lembut-lembut, kecil-kecil butuh jarak pengawasan yang ekstra gitu. Baik Bu, menurut saya pembelajaran Bu hari ini sudah bagus. Kedepannya semoga lebih ditingkatkan lagi, menyiapkan pembelajaran berdiferensiasinya, mungkin lebih ke apa ya, sesuai dengan kebutuhan murid, karena kebutuhan murid itu semakin berkembang gitu. Jadi jangan bisa menggali lagi kira-kira kebutuhan mereka yang belum terpenuhi apa gitu, sehingga anak-anak pun merasa apa ya, bervariasi pembelajarannya. Oh kemarin sudah belajar tentang klasifikasi jenis hewan berdasarkan makanannya, mungkin di depannya diferensiasi lebih dalam dari anak-anak menghasilkan produk yang berbeda pula. Harapan saya semoga mereka lah anak-anak bangsa yang akan meneruskan perjuangan dari tangan jenengan ini, yang akan
menempa mereka. Jadi kita harus kreatif seperti itu. Baik Bu Uus, untuk kegiatan catatan saya tentang observasi hari ini sudah cukup. Saya akan melakukan refleksi untuk pendampingan selanjutnya. Menurut Bu Uus, pendampingan keempat hari ini biasanya kita lebih fokus ke materi. Modul yang sudah jenengan jalani hari ini tadi saya adalah observasi kegiatan pembelajaran yang terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Nah, apa hal yang paling menarik yang Bu Uus dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Jujur ya Bu ya, awalnya itu dengan kelas itu saya merasa canggung. Wah lama, sama-sama. Enggak lah, biasanya kan dengan teman sejabat kan ya biasa. Ini kan biasa juga. Iya, tapi PP kan di atasan saya gitu. Kita sama-sama cuma menanyai saja. Iya, tapi ya dengan saya kira sekali. Iya, dengan dengan anak-anak dengan tadi usah buku santai. Alhamdulillah ya, masyarakat belajar dengan baik. Alhamdulillah. Dan anak-anak juga senang loh tadi dengan dengan tungguin itu merasa senang. Ya. Ada orang asing. Tapi malahan loh Bu, kalau anak-anak nggak begitu rapi. Saya tertarik dengan yang rahasia tadi, enak sekali Bu ya. Dia cerdas Bu. Dia tuh kalau bukunya menang selalu di depan. Jadi saya pengen lampu yang kecil-kecil. Jadi yang belakang nggak kelihatan. Wes duduk, jadi gitu. Saya mobilnya duduk gitu mestian. Ya, alhamdulillah bisa dengan berjalan lancar kita dia. Nah, menurut Bu Uus, dari pendampingan hari ini yang sudah baik apa, barangkali mungkin ada yang perlu saya perbaiki lagi ke depannya. Kita masih ada 3 lokal lagi ya, lokal 5, 6, 7 mungkin. Kalau yang diperbaiki ya udah ada Bu, yang semuanya nih lebih konsisten mungkin ya. Dengan sudah baik, pembelajaran sudah baik. Dari awal hingga akhir mendampingi saya di kelas. Alhamdulillah, anak-anak juga kalau ada orang baru itu ya lebih tertib. Tapi bukan karena takut ya. Ya, tapi senang saya. Misalkan saya jadi guru TK juga senang juga bu anak-anak. Jadi anak-anak itu kalau ada guru baru, ada orang baru itu jadi lebih apa namanya juga anak ya. Mungkin ya takut sih juga bilangnya. Tapi ya anak-anak kan takutnya enggak enggak bergaya seperti layaknya anak ya gitu. Oke, ya, sama sekali saya. Kalau saya pribadi hari ini pun terima kasih banyak loh ya Bu Uus atas saran dan masukannya. Nah, kalau untuk kedepannya nanti kita akan melakukan pendampingan kelima nanti terkait dengan coaching. Kalau saya lihat hari ini pembelajarannya seru, anak-anak dengan anak sebanyak itu Bu Uus mengatasi sendiri, kemudian penuh kesabaran, bisa menekan emosinya walaupun anak-anak dengan beragam karakternya. Sampai pulang tadi masih ada yang ya nangis Bu anak-anak karena kesenggol temannya. Ya Allah seperti itu. Baiklah Bu Uus, sampai ketemu di pendampingan yang akan datang dengan tema yang berbeda. Kita akan berjumpa di lokal besoknya. Saya undur diri. Barangkali ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.